Mas, Halo Nas, udah masuk nih. ini aku mau undang Serasa Jiwa dulu. Mas Alto bisa lihat aku? Masih gelap, ya di sini masih gelap. Masih gelap. Aku nggak ada, wajahku nggak ada. Hmm, nggak ada. Tadi waktu awal, waktu aku belum ikut gabung, itu ada. Tapi setelah aku gabung, screen-nya terbelah jadi dua itu nggak ada. Oke. Tapi Mas, kalau dengerin suaraku doang, masih bisa nyaman Hmm, apa gimana? Sebenarnya lebih nyaman kalau kelihatan wajahnya semua sih. Kita tiga-tiganya sih. Oke, oke, oke. Weh, asik. Mas, Halo, halo. Halo Selamat malam, Mas, guys. halo Mas anu, Anul. anu, Hai. Halo, halo. Mas Alto nih nggak bisa lihat wajahku, kamu bisa lihat wajahku nggak? Bisa, ini kelihatan semua aku. Mas Alto, kamu, kelihatan Oke. semua. Sampai sekarang Mas Alto belum bisa ngelihat wajahku. Oh iya, ta. Coba keluar nanti masuk lagi, Mas, sampean. Coba, coba. Mm-mm. Hmm, Ada yang request nih barusan. Adakan via Zoom, Mbak. Agak susah live Instagram. Kemarin itu rumit nyari link live IG di mana. Harus follow dulu kamu gitu kan, follow Manaj, nanti follow Serasa Jiwa baru bisa tuh. Aku tuh tadi nggak bisa lihat Mas Alto, tapi karena aku udah sering nggak bisa lihat orang ketiganya, jadi aku kayak ya udahlah, yang penting dia bisa lihat aku. Ini udah bisa berarti. Aku bisa lihat kamu. tapi kamera Tapi kameranya Najwa di tempatku masih nggak kelihatan nih. Emang kayak gini atau tapi Mas Anung katanya bisa? Oh, ada aja ya gitu ya. Kalau live tuh ada aja kendalanya. Berarti memang harus dibikin sesi Zoom meeting nih kapan-kapan nih ya. Iya, benar-benar. Oke. Menarik nih malam hari ini nih karena udah pada datang juga semuanya nih. Ada eh, rekan-rekan yang sudah antusias nih untuk dengerin kita live ya. Jadi sebagai pembuka gitu ya, selamat malam rekan-rekan semua. Kita hari ini kedatangan tamu spesial, mas-mas ganteng nih dari psikolog klinis. Jadi malam hari ini gitu ya, kita akan bahas tentang kecemasan gitu ya. Kecemasan ini merupakan bagian alami dari kehidupan kita sebagai manusia, tapi di era modern yang penuh tekanan dan ketidakpastian, rasa cemas ini seringkali berkembang jadi masalah psikologis yang mengganggu fungsi keseharian. Sehingga akhirnya apa? Banyak nih rekan-rekan atau orang-orang individu itu mencoba melawan kecemasan dengan menolak, menekan, atau bahkan mengabaikannya. Padahal dari pendekatan itu malah bikin si rasa takutnya jadi hilang kendali atau malah itu jadi backfire gitu ya. Jadi senjata makan tuan buat dirinya sendiri. Nah, oleh karenanya hari ini Serasa Jiwa nih kita berkomitmen untuk mengedukasi, memberikan pelayanan psikoedukasi agar bisa rekan-rekan juga tahu gitu ya, mendorong literasi kesehatan mental masyarakat biar lebih terbuka terhadap bantuan profesional. Sehingga malam hari ini sudah datang bersama kita ada Mas Alto Kusumo Yondrian, MPsi Psikolog. Selamat malam Mas Alto. Selamat malam Mas Anung, Kak Najwa. Akhirnya bisa bisa sesuai nih jadwalnya sehingga kita bisa bikin Halo, acara halo. ini sih. Oke, terima kasih Mas Alto sudah bersedia, sudah berkenan ya membersamai kami Serasa Jiwa gitu ya Mas ya. Selain itu, di sini juga ada psikolog dari Serasa Jiwa, psikolog pendidikan yang menjadi tuan rumah live-nya ya sebenarnya jadi dan selalu gitu ya.
Ini dia Kak Najwa Aska Arobani, MC Psikolog. Halo Mbak Naj. Halo Anung, selamat malam. Terima kasih Mas Alto sudah join akhirnya. Ini kayaknya banyak yang menunggu deh live-nya. Bener banget. Banyak teman-temanku bilang, kok yang tengah cakep amat gitu ya. Karena emang sudah tidak bisa dibantah, psikolog klinis satu ini selain juga cerdas dan ganteng gitu ya, tapi dia juga salah satu psikolog yang mendalami tentang kecemasan ini. Nah, ini mungkin langsung aja ya Mas Alto. Pertanyaan pertama nih Mbak Nats dan Mas Alto mungkin. Dari sudut pandang psikologi klinis nih Mas Alto, sebenarnya kecemasan itu apa sih Mas? Suaranya nggak kedengeran, Mbak. Belum masuk, Mas. Oh, Kedengeran, Bi. Oke. Sekarang, Udah kedengeran nggak sekarang? sekarang udah. sudah Mas. Oke. Oke, kita mulai dari definisi dulu gitu ya. Nah, kalau buat di lanskap kesehatan mental sendiri gitu kan ya, kesepakatan yang populer gitu ya. Kenapa kok saya bilangnya kesepakatan dan populer? Karena ya mau gimana pun ilmu pengetahuan itu kan tetap terus berubah gitu ya. Tapi untuk sekarang ini kesepakatan yang populer adalah kita coba membedakan antara perasaan takut dengan perasaan cemas kayak gitu. Nah, perbedaan yang mendasar adalah kalau takut itu memang sesuatu ancaman yang sudah ada di depan mata kita, sudah benar-benar terjadi kayak gitu kan. Sementara kalau cemas itu sebenarnya perkiraan kita bahwa sesuatu yang buruk gitu ya akan terjadi. Jadi belum benar-benar terjadi gitu. Jadi perbedaan utamanya di situ. Tapi itu juga menentukan sikap kita gitu. Jadi misalnya kalau takut kemudian kita itu keluar dari situasi itu namanya escape gitu ya, kabur gitu ya. Escape karena emang udah dihadapkan sama ancamannya dan itu nyata dan itu terjadi saat itu juga. Terus kemudian kalau kita pergi dari situasi itu namanya kabur gitu ya, escape. Sementara itu kalau di kecemasan gitu ya, kalau kita itu ingin keluar dari situasi yang kita anggap mengancam itu, karena itu belum terjadi, maka namanya itu menghindar kayak gitu. Karena itu belum benar-benar terjadi, makanya namanya kaburnya cemas itu namanya menghindar. Karena situasi yang dia pikir akan menjadi ancaman itu belum benar-benar terjadi. Jadi simpelnya adalah kecemasan itu terkait dengan antisipasi kita bahwa akan ada sesuatu yang buruk terjadi di masa depan. Dan kecemasan itu punya respon yang cukup yang cukup konsisten, yaitu menghindari tadi, perilaku menghindar, avoidance ya, kayak gitu. Oke, baik. Berarti unsurnya tadi itu ya, ada sesuatu yang nyata, ada objeknya gitu ya. Kalau itu memang beneran ada objeknya itu berarti rasa takut. Tapi kalau dia tidak real gitu ya objeknya, itu bisa jadi rasa cemas itu gitu yang muncul gitu ya. Oke. Nah, kalau gitu Mas, itu sebenarnya perasaan kecemasan itu tuh sampai sejauh apa bisa dianggap normal dan kapan harus diwaspadai ketika itu tuh muncul sebagai gangguan, Mas? Oke. Nah, kalau misalnya di lanskap kesehatan mental ya, atau kalau psikologi barangkali yang memang di setting klinis gitu ya, sebuah perasaan atau pola perilaku itu mulai dianggap gangguan itu kan kalau memang sudah mengganggu fungsi kehidupan kita. Fungsi kehidupan kan ada fungsi sosial, ada fungsi rawat diri, ada fungsi okupasi atau pendidikan kayak gitu. Nah, kalau memang emosi cemas, pikiran cemas, dan perilaku menghindarnya itu sudah mulai membuat kita nggak bisa menjalankan fungsi hidup kita sehari-hari atau gampangannya keseharian kita sehari-hari, maka itu
bisa dikatakan sudah mengganggu, gitu kan, sudah termasuk dalam gangguan. Atau kita juga bisa lihatnya dalam konteks perkembangan kayak gitu. Jadi apakah pikiran, perasaan, dan perilaku cemas dan menghindar itu masih sesuai nggak dengan tahap perkembangannya? Misalnya kalau anak di bawah 5 tahun gitu ya, terus kemudian dia nangis setiap kali lihat orang tuanya itu mau pergi gitu, itu mungkin masih wajar gitu ya, karena memang masih sesuai dengan tahap perkembangannya. Tapi kalau katakanlah usia 15 tahun tapi masih seperti itu, nah itu kan kita bisa bilang itu berbeda gitu kan dengan sebagian besar anak di usianya. Jadi bisa kita lihat sebagai gangguan itu ketika satu pikiran, perasaan cemas dan perilaku menghindar itu sudah mengganggu keseharian kita, membuat kita nggak bisa berfungsi. Dan dua, ketika kekhawatiran itu kayak berlebihan menurut konteks tahap perkembangannya dan budayanya kayak gitu, karena budaya juga faktor yang penting. Itu sih patokannya. Nggak ada suaranya, Mas Anu. Coba lagi. Halo, suaraku kedengeran? Nah, ini. Iya, masuk. Oke. Ya, jadi kalau dari Mbak Nats sendiri, Mbak Nats, kan Mbak Nats ini psikolog pendidikan dan perkembangan nih. Kalau dari di psikologi pendidikan dan perkembangan sendiri, ngelihat kecemasan itu mungkin aspeknya di bidang akademis gitu ya, Kak ya. Nah, itu seperti apa, Kak? Oke. Sebelumnya ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Mas Tuhu Alto ya. Karena kalau bicara bahasan kecemasan ini memang sangat cocok untuk psikolog klinis kayak gitu ya, yang juga banyak sekali berusaha untuk membantu orang-orang yang kemudian mungkin merepet-merepet gitu ya Mas ya, antara overthinking, cemas, kecemasan, atau bahkan gangguan cemas gitu ya. Tadi kan sudah sampai ada yang mengganggu gitu. Tapi mungkin aku cuman berusaha untuk menyederhanakan aja gitu ya. Jadi kayak sebenarnya cemas ini itu adalah sinyal dari tubuh dan pikiran kita yang kita itu sebenarnya dilindungi oleh tubuh kita sendiri kayak gitu. Jadi tubuh dan pikiran kita itu memberikan kita sinyal sehingga cemas ini sendiri itu tidak perlu kita anggap sebagai musuh gitu. Kok aku cemas sih, kok datang kecemasanku kayak gitu ya. Tetapi adalah pengingat bahwa sebenarnya kita itu ada sesuatu di dalam diri kita yang perlu untuk diperhatikan. Ada apa nih gitu di dalam tubuh kita, kok akhirnya respon tubuh kita itu cemas kayak gitu. Nah, kadang kan gini ya, mungkin Mas Alto udah sering banget mengalami, ada yang bingung gitu. Ada yang bisa mendefinisikan aku cemas karena aku mau menghadapi ini, ada yang seperti itu kan. Tapi ada juga yang merasa cemas itu tanpa alasan yang jelas, kayak kenapa kok aku cemas ya, kayak gitu kan. Masih bertanya-tanya atau masih mencari gitu. Sebenarnya cemasnya ini karena apa? Itu terjadi sebenarnya karena pikiran dan emosi kita itu nggak bergeraknya itu nggak selalu lebih cepat dari kesadaran di dalam diri kita yang lebih dalam kayak gitu. Jadi kadang tubuh kita itu lebih dulu menangkap bahwa ada sesuatu yang belum selesai nih di dalam diri kita kayak gitu. Jadi kayak kitanya belum ngerti secara pikiran, kitanya belum memahami sebenarnya emosi kita itu kenapa, tapi tubuh kita itu lebih dulu menangkap bahwa ada sesuatu yang menjadi sinyal tadi ya, rasa takut gitu ya, atau kemudian kita seperti harus merasa dilindungi oleh sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri. Nanti mungkin Mas Aldo juga bisa menambahkan terkait dengan hormonnya misalnya kayak gitu ya. Nah, cuma dalam psikologi pendidikan tadi yang disampaikan sama Mas Anung gitu ya, kita tuh melihat kecemasan itu sebagai respon belajar sebenarnya. Jadi dia itu muncul karena ada pengalaman, ya kan? Kadang tuh pernah nggak sih kayak kalau misalnya ada situasi seperti ini, terus yang terjadi adalah seperti ini. Ketika kita akan menghadapi situasi yang hampir serupa, gitu kan ya,
akhirnya kan kita seperti kayak, wah, aku takut nih bakalan terjadi seperti ini lagi gitu. Jadi ada respon pengalaman di situ. Ya, kemudian mungkin juga bisa jadi ada tuntutan yang membuat kita tuh kayak, oh, tuntutan ini lebih dari yang biasanya kita hadapi, ya kan? Kalau misalnya kita biasa presentasi, mungkin kita nggak cemas. Tapi kalau kita naik panggung, itu kan presentasi tapi di hadapan orang lebih luas gitu kan. Itu mungkin akhirnya membuat kita ada cemasnya karena tuntutannya itu lebih gitu, atau bahkan ya hanya karena situasi yang baru itu sedang kita coba pahami aja gitu, karena kita sebelumnya itu belum belajar soal situasi yang baru itu. Akhirnya cemas itu bisa muncul saat sebenarnya kita itu sedang berproses menjadi versi yang lebih siap gitu, dari diri kita tuh berusaha untuk lebih siap menghadapi sesuatu yang tadi ada pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan, atau kemudian ada tuntutan yang lebih, atau tadi kita hanya belum memahami situasi baru ini. Kayak gitu mungkin, Mas Ano. Oke, berarti sebenarnya tuh ada fungsi adaptasi gitu ya. Ada fungsi adaptasi dari si rasa cemas ini yang sebenarnya itu tuh memberikan sinyal gitu ya, bahwa tubuh kita nih harus beradaptasi, atau diri kita sendiri gitu ya harus beradaptasi terhadap situasi atau pengalaman yang baru ini gitu ya, Kak ya. Betul. Oke. Nah, tadi jadi juga udah dijawab ya. Sebenarnya cemas ini bukan hanya dari pikiran negatif kita sendiri, tapi juga dari pengalaman-pengalaman atau situasi-situasi baru yang belum pernah kita hadapi nih. Dan itu menuntut adaptasi kita sendiri gitu ya terhadap hal tersebut. Nah, tapi ini juga Mas Alto, Mbak Nasid ya. Kenapa kalau saya itu tuh ingin menghilangkan rasa cemas gitu ya, itu malah makin cemas gitu. Itu kenapa ya, Mas ya? Oke, oke, oke. Kenapa kok makin kita ingin hilangin rasa cemas gitu ya, akhirnya malah timbul makin parah gitu ya, makin parah cemasnya. Itu sih banyak macamnya gitu ya. Cuma mungkin bahasa yang aku sampaikan itu bahasa yang biasanya aku sampaikan ke klien gitu ya, dalam pengertian kayak yang praktisnya, bahasa yang kayak mudah dimengertinya itu kayak gimana, kayak gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Pertama kayak gini, mungkin kayak menyambung juga atau kayak kita pakai juga gitu ya pesan yang disampaikan sama Kak Nats sebelumnya, bahwa cemas itu kan sebuah sinyal gitu ya dari dalam diri kita, bahwa ada sesuatu nih ya di hadapan kita gitu ya, di hadapan kita yang kayak kita perlu atasi, kayak gitu ya, kita perlu atasi. Oleh karena itu sebenarnya fokusnya itu memang bagaimana respon saya atas situasi itu, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ingin mengurangi rasa cemas kayak gitu ya, itu ya kita perlu mempunyai atau membentuk respon yang lebih adaptif terhadap situasi itu. Gitu. Sementara itu kalau fokusnya adalah mengurangi kecemasan itu sendiri, gitu, ya itu seringkali tidak kurang efektif gitu ya, karena memang masalahnya itu kecemasan itu sinyal kita agar kita lebih prepare kayak gitu kan. Itu kan maksudnya kayak apa ya, bentuk dari evolusi kita sebagai manusia gitu, bahwa memang punya perasaan cemas itu membantu survival kita, kayak gitu, membantu survival kita. Jadi memang dalam pengertian itu memang bisa dilihat cemas itu sebuah sinyal agar kita itu menyiapkan diri, kayak gitu. Nah, masalahnya kalau respon kita itu fokus ke mengurangi rasa cemas itu tanpa menyiapkan diri untuk menghadapi ancaman itu, disitulah yang sebenarnya tubuh kita itu juga ngasih sinyal gitu loh, ngasih sinyal berupa cemas yang bertambah, karena memang ancamannya itu nggak diatasi, nggak dihadapi atau nggak diadres kayak gitu ya, sumber ancamannya itu nggak diadres. Oleh karena itu tubuh kita akhirnya juga ngasih sinyal tambahan, bukan ini gitu yang aku mau gitu, yang aku mau adalah kamu coba hadapi gitu, hadapi situasi yang mengancam itu dengan respon yang adaptif. Jadi mungkin kurang lebih kayak gitu, Mas Anu. Kenapa kok kita kalau terlalu fokus untuk mengurangi rasa cemasnya itu malah backfire gitu ya, kayak malah jadi bumerang. Walah, ya. Berarti selama ini ada beberapa strategi saya tuh yang ini ya, yang
salah juga sebenarnya. Sebenarnya itu sinyal yang harus dipahami sebenarnya gitu ya Mas ya. Bukan malah kalau kita malah mengurangi sinyal itu ya malah sinyal itu malah ngasih tahu lagi gitu ya. Jadi kayak betul. muter aja terus gitu ya. Karena yang kita itu kan kita harus menghadapi ancaman itu atau merespon ancaman itu dengan adaptif gitu ya, dengan sehat gitu kan. Nah, selama kita belum meresponnya dengan sehat kayak gitu, situasi itu gitu ya, ya dia akan terus mengatakan itu gitu. Dia akan terus mengatakan bahwa kamu perlu cemas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perilaku menghindar itu kan hanya memberikan perasaan lega sesaat, tapi sebenarnya kan malah meningkatkan kecemasan dalam jangka panjang. Kayak gitu. Oke, wah dapat insight menarik ya. Kalau dari Mbak Nat sendiri nih Mbak, gimana Mbak? Ada respon mungkin? Oke. Setuju ya aku dengan apa yang disampaikan Mas Alto. Jadi sebenarnya cemas itu kan tadi warning kepada tubuh kita. Ayo kita kayak disuruh fokus, kita disuruh persiapan kayak gitu. Kita disuruh untuk belajar beradaptasi. Nah, makanya tadi kan ketika dijelaskan oleh Mas Alto, sebenarnya nanti yang sampai kita anggap tidak wajar itu seperti apa? Cemasnya tadi bukan mendorong kita untuk mempersiapkan itu atau beradaptasi akan itu, tetapi malah membuat respon-respon yang tidak adaptif, seperti misalnya malah bikin kita sulit tidur, sulit konsentrasi gitu ya. Akhirnya malah menghindari aktivitas itu gitu, kayak karena takut mau presentasi gitu kan, semuanya kebayang yang aneh-aneh kayak gitu, akhirnya malah nggak masuk kuliah misalnya. Apakah cemasnya akan hilang? Malah akhirnya yang terjadi adalah itu tadi gitu ya, tanda-tanda di dalam diri kita yang tujuannya sebenarnya harusnya mendorong kita untuk lebih survive menghadapi stresor itu tadi, malah akhirnya kita hindari, sehingga malah menambah sebenarnya rasa terancamnya kita itu. Jadi malah ketika kita itu cemas dan melawan gitu ya, otak itu tuh semakin menilai bahwa kecemasan itu adalah ancaman yang harus dibasmi, istilahnya gitu. Kayak wah ini tuh kayak enggak membuat aku nyaman banget, akhirnya tuh kayak malah dia itu lebih seperti itu, respon tubuhnya tuh lebih kuat gitu ya. Nah, maka sistem saraf di dalam tubuh kita itu semakin aktif untuk melakukan perlawanan kayak gitu. Nah, maka sebenarnya ketika kita mengalami hal itu, yang harus kita lakukan malah menerima sebenarnya gitu ya, memberi ruang, aslinya memberi ruang, kemudian kita menerima, oke, coba sih aku teliti lagi apa sih yang membuat aku tuh punya rasa takut ini. Oh, mungkin PPT-nya belum disiapin, coba disiapin lagi gitu ya. Atau kalau kemepetan, ya coba lebih lamain lagi untuk persiapannya kayak gitu ya. Jadi malah memberi ruang gitu, bukan akhirnya tadi malah kita itu membuat respon itu semakin menjadi istilahnya itu ancaman yang lebih kuat. Nah, dengan kita memberi ruang dan menerima perasaan cemas itu sebenarnya kecemasannya akan pelan-pelan menurun kayak gitu. Makanya sebenarnya ketika kita berusaha untuk mencari sebab dari cemasnya kita itu gitu ya, kita itu akan memberikan istilahnya itu jeda, kayak sebenarnya apa sih kebutuhanku yang belum terpenuhi itu gitu kan, apa sih sebenarnya yang harus aku siapin lagi supaya aku tuh nggak cemas kayak gitu kan. Karena apa, yaitu kita itu sebenarnya biar secure gitu ya, kita biar merasa aman kan kita butuh kepastian gitu kan, kita butuh kemudian penerimaan, kita butuh rasa mampu, atau bahkan hanya sekedar menjeda gitu, kayak butuh istirahat kayak gitu ya. Jadi malah kalau di judul kita kan memahami bukan melawan gitu ya. Jadi kalau misalnya malah kita responnya itu lebih kuat dengan cara melawan, kayak jangan cemas gitu ya, aku harus tenang misalnya kayak gitu ya. Nah itu tuh ya itu tadi, maka akan meningkatkan rasa cemas kita dibandingkan dengan kita itu bilang aja ke diri kita, oke, aku lagi butuh untuk memahami dulu sebenarnya ini lagi kenapa sih, aku mau cari dulu ini apa sih yang sebenarnya masih aku butuhkan untuk mempersiapkan aktivitas ini misalnya. Kayak gitu ya mungkin Mas Anung. Jadi jangan semakin ditolak lah istilahnya perasaan cemasnya itu. Berarti ini ya,
memahaminya itu adalah dengan cara melihat definisinya tadi. Definisinya itu kan sesuatu yang nggak kelihatan gitu ya, nggak real gitu ya, sesuatu yang bukan sesuatu yang nyata. Nah justru karena sesuatu yang nggak nyata ini kita cari sebenarnya sebab yang ada bisa di indera gitu ya, dengan indera kita itu dikonkretkan lah ya, sesuatu ini menjadi penyebabnya apa gitu ya Kak ya, sehingga ini jadi lebih nyata gitu. Oh ternyata cuma kayak gini. Kadang yang di pikiran kita tuh terlalu besar gitu ya ketakutannya, kecemasannya gitu ya, tapi ternyata setelah diketahui penyebabnya itu malah jadi ternyata alah cuman kayak gini doang gitu ya. Nah gitu. Nah buat temen-temen nih yang masih nonton live, boleh nih, pernah nggak sih temen-temen juga ngerasa cemas gitu ya, atau ada kecemasan apa yang saat ini mungkin merasa cemas gitu ya. Nah ini juga nih Mas Alto, Mbak Nas, terus ada ada nggak sih teknik atau latihan gitu ya yang bisa diberikan gitu ya di live ini untuk menghadapi rasa cemas itu? Dari siapa dulu? Mau Mas Kak dulu dong. atau? Boleh, siapapun lah. Oke, kita kayak lihat dari gambaran besarnya dulu gitu ya. Banyak sebenarnya kayak emosi-emosi yang membuat kita itu gak nyaman gitu ya, emosi-emosi yang membuat kita itu gak nyaman. Itu kan kayak gampangannya itu kalau kita sederhanakan ya, itu kan kayak ada tiga faktor gitu ya, tiga faktor atau misalnya, tapi jangan terlalu rumit lah. Intinya tiga faktor gitu ya. Faktor pertama itu faktor lingkungannya kayak gitu. Apakah kayak situasi yang menurut kita mengancam gitu ya, itu terletak pada lingkungan kita, satu. Terus kemudian kedua adalah kayak pola pikir kita gitu. Pola pikir kita, karena pola pikir kita itu kan juga bisa menentukan emosi yang kita rasakan kayak gitu. Karena pola pikir itu kenapa kok menentukan emosi kita, salah satunya memang karena cara kita menafsirkan suatu situasi yang bisa sebenarnya kan ditafsirkan dengan berbagai sudut pandang. Tapi kalau kita memilih satu sudut pandang tertentu dan sudut pandang itu cenderung kayak menimbulkan emosi yang nggak nyaman, ya maka itu kan yang akan kayak keluar gitu ya. Terus kemudian faktor ketiga adalah kayak semacam tubuh kita gitu. Tubuh kita itu kayak semacam faktor genetik yang kita miliki kayak gitu kan, kayak perkembangan kesehatan fisik dan mental yang kita miliki gitu, yang kayak mengubah cara tubuh kita merespons situasi-situasi seperti itu kan juga bisa berpengaruh gitu ya. Jadi kalau kita balik lagi ngomongin gimana caranya kayak mengatasi atau memahami kecemasan, itu menurut saya memang solusinya terletak ada di ketiga hal itu gitu ya. Misalnya kayak gini ya, misalnya ketiga hal ini itu kayak saling berkaitan gitu loh, dan kayak masing-masing solusinya itu juga sangat berkaitan. Oke, mungkin kayak contohnya itu kayak gini ya, katakanlah kita udah mengubah pola pikir gitu. Kita udah mengubah pola pikir kita secara realistis dan lain sebagainya gitu ya, punya pola pikir yang bisa. Tapi kalau kita memang berada di lingkungan gitu ya, di lingkungan yang sangat-sangat stressful kayak gitu ya, sangat-sangat stressful, misalnya kayak lingkungan kerja yang sangat-sangat nggak sehat kayak gitu ya, atau keluarga yang disfungsional kayak gitu ya, atau lingkungan neighborhood gitu ya, lingkungan rumah yang banyak kriminalitas dan lain sebagainya, itu mau gimana pun pakai pola pikir yang secanggih apapun gitu ya, kita akan tetap ada emosi-emosi yang nggak menyenangkan itu gitu loh. Jadi oleh karena itu kalau ternyata penekanannya itu ada di stresor lingkungan, maka memang solusinya adalah kita mempertimbangkan apakah kita punya opsi untuk keluar dari lingkungan itu gitu. Jadi kayak kita perlu menyadari juga bahwa setiap solusi itu kayak punya batasnya sendiri-sendiri. Jadi kalau solusinya ganti pola pikir tapi kita masih ada di lingkungan yang memang kayak nggak sehat gitu ya, ya mau pola pikirnya kayak gimana pun tetap tidak akan signifikan gitu ya untuk mengurangi kecemasan itu, sinyal itu gitu kan ya. Terus
Tapi misalnya sebaliknya gitu ya, kalau ternyata pola pikir kita yang kayak jadi culpritnya kayak gitu ya, kayak jadi malingnya gitu ya, kayak jadi malingnya itu ternyata pola pikir kita, ternyata kayak sebenarnya situasi ini gitu ya, itu masih cenderung netral, tapi karena pengalaman kita di masa lalu membuat kita menafsirkan faktor lingkungan kita secara lebih negatif dan lebih ekstrim gitu ya, ekstrim negatifnya, maka mengubah pola pikir itu bisa gitu, membantu kita untuk mengurangi kecemasan itu. Terus kemudian kalau misalnya tubuh kita gitu ya, nah tubuh kita itu juga menurut saya gitu ya, menurut saya itu bagian yang perlu penerimaan banyak-banyak kayak gitu, gampangannya kayak gitu. Maksudnya kalau kita kadang membantu seseorang gitu ya untuk mengurangi rasa cemasnya, itu kan pasti ada part yang set, ada part yang bagian menerima gitu, tapi ada juga part yang bagian yang perlu dia ubah kayak gitu. Nah badan, ya, badan dasar tubuh kita itu seringkali terkait dengan proses penerimaan itu tadi, gitu, proses penerimaan itu tadi. Karena setiap orang itu kan bawa trait-nya masing-masing gitu ya. Dan kalau kita kesempatan kita saat ini itu kan trait itu kan sesuatu yang memang berupa cetakan gitu ya. Kayak misalnya soal Big Five personality kita gitu ya. Terus kita itu neurotic systemnya itu emang tinggi gitu ya. Dia itu emang nggak bisa diubah gitu. Artinya dia memang rentan mudah merasakan cemas gitu dibandingkan orang lain. Kalau menghadapi situasi yang menurut orang lain itu nggak terlalu mengancam, tapi buat dia itu kuat banget rasanya. Nah untuk faktor-faktor yang sifatnya genetik, yang sifatnya tubuh seperti ini gitu ya, itu kita perlu kayak bagian penerimaannya itu kayak lebih besar juga. Mungkin kita bisa lebih menspesifikkan ini, tapi untuk saat ini mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Wah, oke. Benar sih, benar. Ada hal itu ya Mas ya. Sebenarnya ada faktor lingkungan juga yang jadi apa namanya penguat atau makan atau bahkan apa ya. Jadi kayak reinforcement atau apa sih namanya? Pelemah gitu ya. Jadi dia bisa menguatkan atau melemahkan rasa cemas kita. Kalau misalkan dia tetap ada di lingkungan yang gitu-gitu aja, nanti mungkin rasa cemasnya bisa terus meningkat. Mau nggak mau dia harus keluar dari situ juga gitu ya. Oke. Dari Mbak Nats, ada tanggapan Mbak Nats? Oke. Tadi aku setuju ya. Jadi Mas Alto kan berusaha untuk melihat dulu akarnya gitu kan. Jadi sebenarnya ini masalahnya ada di kognitifnya atau kemudian ada di biologisnya gitu kan, atau apa gitu kan, sehingga nanti kita bisa melihat dulu intervensi yang dibutuhkan dari orang ini. Karena tadi memang kalau faktornya adalah lingkungan, mau dijelasin kayak gimana pun, reframing kayak apapun gitu ya, ke-trigger mulu gitu ya, akhirnya kan perlu kita pindahkan mungkin ya lingkungannya, makanya diberikan rasa aman terlebih dahulu. Cuma mungkin saya menyambung gitu ya, bahwa ternyata nih menurut ahli saraf ya, Joseph Leduc, nanti bisa dicari, dan Mas Alto kayaknya juga mungkin ada referensi-referensinya juga, itu menyampaikan begini, koneksi dari sistem emosional ke sistem kognitif itu lebih kuat daripada koneksi dari sistem kognitif ke sistem emosional. Oke, kita sederhanakan. Jadi ternyata situasi emosi kita itu gitu ya, itu lebih kuat mempengaruhi kognitif dibandingkan dengan kognitif mempengaruhi emosi. Nah, sehingga gitu ya, kalau ini kan satu pendapat gitu, kita mungkin ada pendapat lain juga bisa gitu. Sehingga kalau saya sederhananya, ini tergantung nih, orang ini lagi cemas banget yang harus ditenangkan emosionalnya dulu, ya kan, baru kemudian kita bantu reframing gitu kan, atau ya sebenarnya udah bisa gitu, kita ajak untuk melakukan proses-proses reframing gitu ya, terhadap apa yang tadi membuat dia merasa takut, apa yang membuat dia merasa cemas, dan apa yang mengancam dia sehingga muncul respon tubuh yang seperti itu. Nah, sebelum akhirnya kita ajak dia mengelola pikirannya yang menyebabkan dia punya rasa terancam tadi gitu ya, maka kita perlu tenangkan dulu dari segi emosionalnya kayak gitu. Nah,
Sehingga teknik sederhananya mungkin kita ajak dia tarik nafas dulu gitu kan. Tarik nafas 4 detik, kemudian buang 6 detik gitu. Kenapa? Kita sedang berusaha untuk menurunkan sinyal bahaya yang diberikan oleh tubuhnya tadi, yang diberikan oleh otaknya tadi. Jadi kita berusaha untuk membuat dia calm down dulu gitu, kayak oke Mbak, coba kita tarik nafas dulu ya, kayak gitu. Oke Kak, ayo kita apa ya istilahnya bernafas dengan lebih mindful kayak gitu kan. Nah, kemudian beri afirmasi gitu. Beri afirmasi. Misalnya kita minta mbaknya secara biologis ya, meletakkan tangannya di dada. Biasanya kan deg-degan gitu ya, orang yang cemas itu kan lagi deg-degan gitu kan. Letakkan tangannya di dada sambil kasih afirmasi yang cocok ya, yang sesuai dengan situasi dia. Misalnya tenang aja, ini adalah proses bagaimana diri kita sedang memahami masalah ini. Diri kita sedang memahami diri kita sendiri, misalnya kayak gitu. Jadi kayak kasih afirmasi yang memberikan dia rasa aman, rasa tenang, kayak gitu. Nah, berikutnya dalam situasi seperti ini, cegah atau tunda respon tindakan. Jadi kadang kan kalau misalnya orang cemas nih langsung berbuat gimana, kayak dia apa ya istilahnya tuh, dia kayak mondar mandir, gerubuk misalnya kayak gitu ya. Jadi karena dia langsung merespon ya kan tanda-tanda bahaya itu dengan tindakan, sehingga nanti bisa jadi keputusan atau perilakunya itu emosional gitu kan, cemas, kabur, pulang kampung, pergi keluar kelas gitu ya, banting bareng misalnya, kayak karena itu tadi. Sehingga kemudian di situasi seperti itu biarkan tubuh kita merasakan dulu gitu ya, dan menunda bertindak ya. Sebenarnya itu yang kemudian juga harus kita bantu, kayak tenang dulu. Makanya kan sebenarnya juga kita disarankan untuk tidak mengambil perilaku atau tindakan dalam situasi yang seperti itu, kayak gitu. Nah, atau sangat sederhana apabila ini audiensnya ada yang di tempat kerja atau kemudian di kampus, situasi cemas itu kadang-kadang langsung gitu terjadi, wah gimana ini aku cemas banget gitu. Berpindah aja, misalnya coba itu tempatnya mungkin ada nge-trigger kita, ada orang yang nge-trigger kita, coba kita pindah, misalnya kita pergi ke kamar mandi kayak gitu kan. Itu kan tadi berusaha untuk calm down dulu gitu. Minum air misalnya ya, minum air dulu, kita tadi kan tenangkan tanda bahayanya, tarik nafas, kembali fokus pada satu tugas yang kecil dulu. Oke, apa yang bisa aku lakukan misalnya. Jadi tugas kecil terlebih dahulu itu, atau kan kalau orang-orang ada yang grounding gitu ya, kayak ngerasain lagi kita nih ada gitu ya, kita bisa merasakan kehadiran kita sendiri. Nah, di situ nanti baru kita bantu untuk dia lebih rasional di dalam merespon apa yang menjadi kecemasannya. Mungkin itu. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Balkit. Nah, ya, boleh. Jadi ketenangan gitu ya, kuncinya di situ ya, ketenangan dulu sebelum mengambil tindakan. Dan ini juga penting gitu ya, karena di Serasa Jiwa sendiri gitu ya, kami mengutamakan nilai-nilai terkait dengan ketenangan, terkait dengan fokus gitu ya, empati, memahami dulu gitu ya, sebelum kita mengambil suatu keputusan gitu ya. Nah, pertanyaan dari Kak Balkis nih, Balkis Lailani, bagaimana jika sumber stresor berasal dari lingkungan terdekat yang tidak mungkin dihindari? Apa yang harus dilakukan? Nah, tuh. Monggo, Mbak Naj mungkin atau Mas Alto? Mas Alto dulu, pertanyaannya sulit soalnya. Oke, bagaimana jika sumber stresor berasal dari lingkungan terdekat yang tidak mungkin dihindari? Apa yang harus dilakukan? Ya, nah, yang seperti sebelumnya saya bilang gitu kan, memang kayak banyak emosi-emosi yang tidak menyenangkan itu kayak selalu perlu kita lihat dari perspektif accept and change gitu ya. Tapi yang kita butuhkan juga adalah kita memang butuh mengambil jarak
untuk benar-benar melihat gitu ya. Atau kita juga butuh POV dari orang lain untuk benar-benar melihat apa sih yang harus diterima karena memang tidak bisa lagi diubah, dan apa sih yang sebenarnya masih bisa kita ubah kayak gitu. Karena banyak banget gitu ya, banyak banget kita gitu ya, kita atau orang-orang yang pernah kita temui gitu ya, klien dan lain sebagainya, itu agak terdistorsi gitu loh dalam melihat accept and change-nya ini ketika dia lagi cemas-cemasnya kayak gitu. Jadi tentang apa yang harus diterima dan apa yang masih bisa diubah itu kadang agak terdistorsi kayak gitu. Ketika kita emang lagi cemas-cemasnya. Oleh karena itu kita butuh POV dari orang lain. Kita juga perlu mengambil jarak dulu dari situasi itu agar kayak benar-benar bisa melihat itu secara utuh gitu. Jadi berangkatnya dari situ, dari prinsip itu ya, accept and change. Nah, yang perlu saya sampaikan itu kayak memang kita perlu reframing situasi ini, gitu. Mungkin saya akan memberikan kayak beberapa sudut pandang praktis gitu ya, gimana kalau ada di situasi seperti itu. Mungkin kayak gampangannya seperti ini ya. Kalau misalnya lingkungan terdekat yang tidak mungkin dihindari, itu kita coba reframingnya adalah itu ada timeline-nya nggak? Kayak gitu. Situasi itu, lingkungan yang tidak bisa kita hindari, itu ada timeline-nya nggak? Gitu. Maksudnya itu kayak gini, katakanlah kita stres gitu ya, katakanlah kita stres, kita cemas, kayak gitu, karena kita lagi dapat dosen pembimbing yang kurang kooperatif misalnya gitu. Jadi kita merasa anxious. Ini pengalaman gitu. Langsung ya Mas ya. Misalnya kayak gitu ya. Misalnya kayak gitu. Nah itu memang perlu kita terima dalam pengertian adalah kita mungkin memang tidak bisa memilih, kita tidak bisa mengubah siapa dosen pembimbing kita. Nah itu kan part accept-nya gitu ya. Tapi cara kita untuk lebih bisa menerima keadaan itu adalah dengan melihat bahwa mau gimana pun suatu saat periode ini itu akan berakhir kayak gitu. Periode ini itu akan berakhir. Aku nggak lagi ketemu sama situasi yang nggak bisa diubah seperti ini. Yang saat ini emang nggak bisa diubah. Tapi ini akan ada timeline-nya. Ini akan berakhir gitu ya. Nah sebenarnya hampir semua situasi yang kelihatannya itu stuck itu sebenarnya bisa dilihat seperti itu. Gitu. Sebenarnya ya kalau kita cukup bersedia atau mengizinkan diri kita untuk benar-benar melihat situasi yang kelihatan stuck itu dari time frame yang lebih luas kayak gitu. Misalnya perkara sama siapa gitu yang kelihatannya kayak kita itu misalnya kayak anggota keluarga kita dan lain sebagainya itu kan kayak terasanya itu ada posisi stuck seperti itu ya. Tapi mau gimana pun kita sadari bahwa waktu kita bersama katakanlah anggota keluarga tersebut itu tetap mau gimana pun akan ada akhirnya juga gitu. Saya nggak menyebutkan akhirnya itu seperti apa gitu. Tapi pada dasarnya semua itu bisa dilihat seperti itu kayak gitu kan. Nah kalau kita bisa menyadari itu, maka yang jadi fokus selanjutnya adalah bagaimana cara saya bertahan gitu ya selama periode ini belum berakhir kayak gitu ya. Nah caranya bertahan adalah memang kayak ini di bagian ini yang change-nya ya gitu. Di bagian ini change-nya adalah kita coba modifikasi gitu loh. Modifikasi apa yang masih bisa dalam kendali kita. Katakanlah seperti ini, kalau misalnya stresor itu ternyata anggota keluarga terdekat, maka kayak satu hal yang masih bisa kita ubah adalah frekuensi pertemuan kita dengan dia, kegiatan yang kita lakukan bersama orang tersebut kayak gitu ya, intensitas komunikasi kita, intensitas pertemuan gitu, intensitas obrolannya, topik obrolannya itu kan sebenarnya masih bisa kita modifikasi gitu ya untuk meminimalisir agar stresor itu kayak tidak seperti intensitas yang sebelumnya kayak gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah prinsip accept and change itu sangat-sangat penting gitu ya agar membuat ya situasi yang kita hadapi sekarang itu tidak semengerikan yang kita pikirkan
sebelumnya kayak gitu. Walaupun tetap mengerikan kayak gitu. Saya katakan mengerikannya dari 8, tapi setelah dipikir-pikir tentang accept and change-nya itu kayak gitu. Mungkin kayak akan berkurang 2 atau 3 angka gitu. Jadi memang itu yang seringkali jadi penekanan kalau buat saya, accept and change-nya. Wah, itu salah satu hal yang sering dibilang oleh sesepuh kita, maksudnya orang tua saya gitu ya, bahwa segala sesuatu tuh sementara gitu ya Mas ya. Baik lagi, ini tuh sementara. Penderitaan yang kita alami, bahkan kesenangan yang kita alami juga sementara. Jadi nggak usah terlalu bahagia, bahkan nggak usah terlalu merasa menderita gitu ya, karena ini ada batasnya gitu kan. Kalau tadi kata Mas Alto. Nah, kalau dari Mbak Nats nih, gimana nih Mbak Nats? Oke. Aku setuju sama yang disampaikan sama Mas Alto tadi. Hanya saja mungkin betul ya. Tadi kan kita perlu tahu apa hal-hal yang sebenarnya bisa kita rubah, apa hal-hal yang hanya bisa kita terima. Misalnya nih, hal yang hanya bisa kita terima adalah kita adalah anak dari orang tua kita yang nge-trigger rasa cemas kita. Misalnya gitu ya. Untuk kita menjadi anak dari orang tua tersebut nggak bisa dirubah gimana pun caranya, ya kan? Jadi itu hanya bisa diterima. Tapi ada nggak hal yang bisa dimodifikasi tadi kan? Oke, apakah kita wajib untuk terus ada di rumah orang tua kita? Misalnya gitu ya. Kan itu tidak wajib, baik itu secara hukum maupun secara agama misalnya gitu kan, itu sebenarnya tidak ada kewajiban, hanya saja biasanya nggak punya uang gitu ya untuk akhirnya berpisah tempat tinggal misalnya gitu. Berarti kan akhirnya respon adaptifnya itu adalah ya udah, berarti selama kemudian kita perlu merubah itu, ya apa yang bisa kita rubah yaitu pindah tempat tinggal, bukan memutus hubungan keluarganya gitu ya, atau kemudian kita istilahnya gimana caranya biar kakaknya itu nggak sama mereka lagi, bukan gitu kan, tapi mempersiapkan hal-hal yang bisa membuat lingkungan kita itu berubah misalnya, kan nggak masalah ya, kan kita tetap anak dan orang tua meskipun tidak tinggal serumah misalnya, kan seperti itu. Jadi memang perlu tadi ya butuh bantuan atau sudut pandang orang lain. Makanya bisa cari Mas Alto di Dear Astrid gitu ya, kalau misalnya mau bantu mengurai ini gimana Mas kalau stresornya seperti ini misalnya gitu ya. Nah itu butuh bantuan untuk mengurai, oke, mana sih hal-hal yang masih bisa kita adaptasi, masih bisa kita modifikasi, mana yang itu hanya bisa kita terima, karena memang di dunia ini kita nggak bisa memungkiri bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Nah, tetapi betul juga apa yang disampaikan oleh Mas Alto, bahwa kita juga perlu memahami ya respon cemasnya itu dalam situasi dan kondisi apa saja gitu. Misalnya nih kayak gini, anggaplah kalau kitanya lagi capek banget secara biologis karena habis kerja misalnya, terus kita akan pulang, dan misalnya situasi pulangnya itu tanda kutip mesti, yang membuat huru hara di rumah itu adalah kita pulang belum ada yang siapin makan misalnya gitu ya, itu bakalan jadi trigger persoalan di rumah, atau belum ada yang cuci piring atau apalah kayak gitu. Nah, maka kan kita harus tahu, untuk menghadapi situasi yang begitu, jangan waktu kita lelah gitu kan, jangan waktu biologis kita itu lagi capek-capeknya gitu. Karena kalau kita membiarkan siklus cemas yang tadi sebenarnya itu adalah reminder di dalam tubuh kita gitu ya, meningkatkan adrenalin kita gitu ya, untuk kemudian deg-degan gitu kan, macam-macam respon tubuhnya. Kalau ini terjadi secara terus-menerus, siklusnya itu dalam jangka waktu yang panjang, akhirnya kan kita tuh kayak dikasih alarm untuk lari atau bertarung terus gitu loh badannya ini. Lama-lama akhirnya malah masuk ke masalah yang lebih serius. Biasanya nih, nggak tahu nih Mas Alto, klien-kliennya ada nggak yang suka cemas-cemas tuh akhirnya lambungnya luka gitu ya misalnya,
punya masalah usus, ototnya tegang, misalnya sakit kepala, gangguan tidur, lelah, misalnya kayak gitu. Makanya kita harus berusaha mengurai dalam situasi apa aku siap gitu ya menghadapi hal-hal yang menjadi ketakutan ini. Misalnya lagi udah keisi tabung energinya waktu ketemu teman-temannya, habis itu baru pulang, misalnya gitu ya. Udah makan dulu di luar karena udah ngisi perutnya, jadi nggak lapar-lapar amat, baru pulang misalnya. Jadi kita juga harus cari tahu apa yang akhirnya akan lebih menguatkan kita untuk menghadapi trigger yang kita tahu itu nanti akan membuat respon tubuh kita tuh seperti apa. Kayak gitu mungkin, Mas Anu. Ya, ya, oke. Itu ya, berarti sudah cukup ini ya Kak ya, menjawab ya terkait dengan gimana menghindari, bukan menghindari, mengatasi lingkungan yang terdekat tapi tidak mungkin dihindari dan tahu gitu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Prinsipnya tadi kalau kata Mas Sato, accept and change, dan dari Mbak Najwa adalah terkait dengan apa yang terjadi di diri kita gitu ya Kak ya, menyadari hal itu. Nah baik lagi nih Mas Alto, Mbak Naj, seberapa besar sih peran dari lingkungan teman gitu ya, terus apa namanya mungkin profesional gitu ya dalam membantu atau mengurangi kecemasan yang dirasakan gitu? Apakah memang itu perannya sama-sama besar juga, atau misalkan apa ada level tertentunya nggak sih Mas Mbak gitu? Silakan Mas Alto. Oke, maksudnya itu apakah kayak secara umum itu ada yang lebih bisa membantu kondisi kita saat cemas atau yang kayak gimana gitu ya? Ya, Oke, betul. oke, oke. Oke. Mungkin balik lagi gitu ya. Masalah emosional itu kan masalah yang sangat individual gitu ya. Artinya apa yang dibutuhkan satu orang itu bisa jadi beda gitu ya dengan orang lain. Tapi memang secara umum ya koneksi sosial ya, punya koneksi sosial, punya jaringan sosial yang baik ya, punya support system yang baik itu secara umum akan membantu kita gitu sebagai buffer kayak gitu kan. Soalnya simpelnya itu kan kayak gini. Emosi itu kan prinsipnya memang perlu diakui kemudian perlu disalurkan kayak gitu kan. Nah, punya support system yang capable gitu ya, yang mumpuni itu akan membantu kita untuk menyalurkan emosi itu di tempat yang aman gitu, tempat aman ya, maksudnya ya kayak kita cerita curhat ke temen kayak gitu, dan teman kita kayak bisa memberikan ruang yang aman itu ketika kita bercerita. Nah itu pasti akan membantu gitu ya, itu pasti akan turut membantu seperti itu. Terus kayak punya lingkungan kerja yang katakanlah positif gitu ya, positif gitu. Nah itu kan juga bisa cukup membantu. Misalnya itu kayak gini, karena kita katakanlah punya masalah di rumah gitu, malah kita itu kayak menanti ketemu sama teman kerja, kita itu menanti pekerjaan kita gitu, karena itu menjadi distraksi gitu loh dari masalah-masalah yang terjadi di rumah. Nah biasanya itu bisa terjadi kalau memang apa namanya salah satu di antara dua tempat itu ada yang positif kayak gitu. Sebaliknya gitu, kalau kita stressfulnya itu di lingkungan pekerjaan kayak gitu ya, tapi rumah itu kondisinya kondusif kayak gitu, maka ya akhirnya rumah keluarga gitu ya itu akhirnya bisa jadi buffer gitu ya untuk apa yang membuat kita bisa survive di lingkungan yang nggak kondusif. Jadi mungkin nggak secara umum kayak gitu sih Mas Anum gitu ya. Secara umum seperti itu, tapi kasus per kasusnya per individu itu pasti beda-beda juga. Iya, berarti tetap mengikuti juga kayak misalkan dari dirinya sendiri nih, ternyata kalau ke temen cerita tuh malah nambah kecemasan gitu ya. Mending kita cari lingkungan lain lah, profesional misalkan. Atau bahkan ke profesional juga gitu, kayak ke profesional kurang rasa percaya gitu. Jadi lebih baik ke sahabat sendiri gitu ya Mas ya. Tapi overall secara umum memang keduanya itu tuh sama-sama membantu gitu ya, bisa menjadi ruang untuk menerima dan menyalurkan gitu ya. Oke, dari Mbak Nats nih, Mbak Nats, gimana Mbak Nats? Oke.
Setuju dengan yang disampaikan sama Mas Alto. Sebenarnya peran orang lain dalam situasi kita cemas atau dalam kondisi emosi negatif lainnya itu tuh sangat berarti ya menurut aku gitu. Kenapa? Karena manusia tuh sebenarnya belajar merasakan rasa aman itu melalui hubungan, koneksi gitu. Terkadang ketika ada teman atau orang dekat dalam situasi cemas kita itu tadi, dia itu bukan solusi, dia itu bukan pemecah masalahnya, tetapi kita itu merasa ditemani gitu. Jadi kayak, oh ternyata aku tuh nggak sendirian menghadapi ini gitu. Itu memberikan kita rasa aman kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya orang lain yang tadi mungkin hanya mendengarkan kita atau kemudian hanya puk-puk peluk misalnya gitu ya, kalau cewek ya biasanya peluk gitu, atau bahkan ya hanya mendengarkan dia bertanya terus kita cerita lagi, dia nanya lagi, dia coba bantu cari informasi, kayak pokoknya dia itu hadir, misalnya seseorang ini tuh hadir, itu membantu kita meregulasi emosi, bukan menghilangkan situasi yang membuat kita cemasnya itu gitu, tetapi itu kayak ada tempat kembali yang membuat pikiran kita yang tadi penuh itu kayak sedikit ada tempat bersandarnya kayak gitu. Jadi akhirnya kita juga merasa oke, aku nih masih layak lah gitu ya, masih punya orang kayak gitu, sehingga rasa terhubung dan rasa kebermaknaan dalam koneksi itulah yang akhirnya akan membantu kayak gitu. Nah, sedangkan tadi tugasnya profesional, ya itu memang karena itu adalah pekerjaan dia gitu ya, hadir untuk memahami pola yang mungkin tidak disadari pada diri sendiri dalam situasinya, itu juga akhirnya akan memberikan alternatif perspektif yang lebih objektif, karena kita tidak sedang mengalami, kita sedang tidak hanyut dalam emosi orang yang menceritakan situasinya gitu ya, sehingga di situ kita mampu membantu untuk mengurai akar masalah kecemasannya itu sebenarnya apa sih gitu. Akhirnya kita juga bisa memberikan strategi-strategi yang lebih adaptif. Nah, keduanya itu tergantung ya kan, orangnya lagi punya support system nggak sih gitu ya. Kalau orangnya itu lagi punya support system tuh bagus loh, karena mungkin psikolog itu tuh ya itu tadi, cocok nggak cocok, suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, kadang juga merasa kayak orang baru tuh kadang nggak bisa cerita, ada juga yang nggak bisa cerita. Pertemuan pertama sama psikolognya tuh nggak bisa cerita gitu, karena dia belum nyaman, belum bonding misalnya. Pasti itu kan akan berbeda dengan teman yang sehari-hari itu mau atau rela bersedia untuk mendengarkan mereka kayak gitu mungkin Mas Anok. Iya, wah, iya. Jadi cukup besar ya peran-peran apa namanya peran sosial gitu ya, peran rekan-rekan kita dalam menyalurkan emosi baik itu emosi negatif gitu ya, atau bahkan juga emosi-emosi kecemasan yang tadi dirasakan untuk bisa disalurkan, diakui dan disalurkan gitu ya Mas Alto ya, Mbak Naj. Oke. Betul. Nah, kalau dari teman-teman nih yang masih ada di ruang live nih, apa sih Ini yang stabil nih kayaknya ya. Orangnya tuh stabil, orangnya aku lihat angkanya nggak turun. Nah, berarti ini benar-benar ini nih, apa namanya, engage banget sama live hari ini ya. Nah, kira-kira nih rekan-rekan, apakah ada sesuatu dari rekan-rekan yang masih ingin ditanyakan, mumpung kita masih bersama dengan para expert nih di bidang kecemasan, yaitu ada Mas Alto dan ada Mbak Naj gitu di bidang psikolog pendidikan. Nah, aku juga mau nanyain juga nih Mas Alto, sekalian mumpung masih apa namanya masih ada waktu nih 5 menit lagi lah ya mungkin ya, kalau gitu ya, kalau kita ini tuh benar-benar nggak mampu gitu ya, nggak mampu dan benar-benar kerasa kayak udah nyerah gitu ya sama apa rasa cemas kita gitu ya, dan kadang terus pikiran juga kalut gitu, dan sampai-sampai mungkin kepikiran untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Apa pesan Mas Alto gitu ya
untuk rekan-rekan di luar sana yang mengalami hal ini gitu. Oke, pesan-pesannya apa? Waduh, berat banget ya. Eh, mungkin pesannya agak panjang gitu ya. Pesannya itu agak panjang. Tapi mungkin aku akan mengulang gitu. Apa yang baru aku sampaikan kepada seorang klien gitu ya di pagi hari ini gitu ya. Eh, tentu kita itu kayak perlu melihat dulu gitu ya. Apakah di balik kecemasan itu sebenarnya ada sesuatu yang baik untuk diri kita, ada sesuatu yang baik untuk hidup kita, menunggu kayak gitu. Jadi kayak di balik bukit yang atau di balik tembok yang sangat tinggi ini gitu, itu apakah ada sesuatu yang sebenarnya kita inginkan dari dulu? Gitu. Apakah ada sesuatu yang baik di balik ini semua? Gitu. Jadi berangkat dari situ dulu, kayak gitu ya. Kalau memang ada sesuatu yang baik menanti kita di balik tembok kecemasan yang begitu kokoh dan tinggi ini, gitu ya, maka ya yang perlu kita lakukan memang ini bahasa lembutnya ya, bahasa lembut dari seorang cowok gitu, jadi agak terlalu banget. Bahasa lembutnya adalah mari kita toleransi itu. Gitu. Jadi bahasanya adalah menoleransi rasa cemas itu. Gitu. Kalau kita yakin sebenarnya ada sesuatu yang kita inginkan, ada sesuatu yang baik untuk diri dan kehidupan kita menanti di balik tembok yang kokoh dan tinggi, maka kita perlu menoleransi kehadirannya kecemasan itu. Nah, yang sempat tadi saya sampaikan itu kayak gini, tentang bagaimana kita memahami konsep toleransi itu tadi gitu ya. Katakanlah kayak gini, kita barangkali kayak pertama kali ya mendengar konsep toleransi itu kan barangkali kalau di zaman saya gitu ya, itu kan dari pelajaran PPKN kayak gitu ya, dari pelajaran kewarganegaraan dan lain sebagainya kayak gitu kan. Dan seringkali konsep yang dihadirkan adalah atau elemen yang dihadirkan dalam mengajarkan konsep toleransi itu kan kayak toleransi sesama apa antar umat beragama gitu ya, antar suku, mungkin kalau sekarang antar pemahaman politik kayak gitu ya, dan lain sebagainya kayak gitu kan, toleransi. Nah, konsep toleransi itu kan seperti itu. Nah, uh, konsep toleransi itu sama gitu dengan hal-hal seperti itu. Artinya itu apa? Kita kayak perlu menoleransi perasaan yang nggak mengenakan ketika kita mengetahui bahwa ada suatu ancaman gitu. Seringkali orang-orang yang intoleran gitu ya, orang-orang yang intoleran dalam pengertian yang kayak buku-buku PPKN itu ya, itu kan mereka begitu khawatir gitu ya, bahwa kehadiran orang yang berbeda dari mereka itu akan mengancam keberadaannya mereka sendiri, kayak gitu. Perasaan terancam. Kayak gitu. Nah, kalau dia mau menoleransi perasaan terancam itu dengan tidak melakukan apa-apa, dengan tidak melakukan apa-apa, menuruti perasaan yang terancamnya itu, dia pelan-pelan akan sadar gitu, bahwa dia tetap bisa melanjutkan kehidupannya meskipun ada orang yang berbeda pandangan dengan dia, meskipun ada orang yang berbeda suku, agama, pandangan politik dengan dia. Kalau dia menoleransi perasaan terancam itu, dia suatu saat akan menyadari bahwa aku tetap bisa hidup dengan bermartabat kok, meskipun ada perbedaan-perbedaan seperti ini yang membuatku itu merasa terancam. Nah, toleransi dalam perasaan cemas itu juga sama seperti itu, kayak gitu. Artinya kalau kita mengizinkan, ya kita mengizinkan, coba memahami, nggak melawan gitu ya, nggak melawan, atau pengertiannya melawan itu sebenarnya menuruti gitu ya, menuruti apa yang bisa dikatakan oleh perasaan terancam itu gitu ya. Maka kita pelan-pelan itu akan menyadari gitu, bahwa sebenarnya kita itu bisa hidup berdampingan dengan sesuatu yang kita pikir sebagai ancaman tadi. Gitu. Jadi maksud saya adalah kalau kita itu yakin di balik rasa kecemasan ini ada sesuatu yang baik untuk diri kita, menunggu, menanti itu,
maka kita perlu memberikan ruang untuk rasa cemas ini tetap ada di samping kita. Nggak perlu kayak kita berusaha menyingkirkannya gitu. Nggak perlu kayak kita berusaha menguasainya, terlalu mengendalikannya, gitu, menghapusnya dari kehidupan kita. Nggak perlu. Kita tuh cukup menoleransi, membiarkan dia juga kayak berada di dalam diri kita, tapi kita tetap melakukan apa yang menurut kita benar untuk dilakukan. Ibaratnya kayak melanjutkan hidup kita gitu. Meskipun tetangga kita katakanlah beda agama, beda pemahaman spiritual dan sebagainya gitu. Iya, biarkan aja gitu. Biarkan aja kita tetap melanjutkan kehidupan kita gitu. Nanti lama-lama kita akan menyadari gitu, apa yang kita pikir sebagai ancaman, apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang nggak nyaman buat kehidupan kita. Ternyata kita tetap bisa melanjutkan hidup kita berdampingan dengan itu. Begitupun dengan rasa cemas. Rasa cemas itu bukan sesuatu yang untuk dihapus atau untuk yang harus selalu dikendalikan atau lain sebagainya. Nggak kayak gitu. Kita bisa kok tetap mencapai tujuan-tujuan kita ditemani oleh kecemasan. Semakin kita kayak bisa menerima bahwa kecemasan adalah bagian dari hidup kita, semakin kita menyadari bahwa tujuan-tujuan hidup kita itu tetap bisa dicapai dengan adanya kecemasan kita. Jadi menoleransi itu artinya kayak memberikan ruang pada kecemasan tetap eksis, tapi kita tidak membiarkan ya perasaan nggak nyaman itu terlalu mempengaruhi keputusan-keputusan hidup kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, wah ini tadi saya mau nyerah Mas sebenarnya, tapi setelah mendengar kata-kata dari Mas Alto ini saya langsung percaya diri lagi untuk tetap melanjutkan hidup ini Mas. Terima kasih loh Mas. Dari Manat nih, gimana nih Manat? Iya luar biasa ya, daging banget tadi untuk penutupnya Mas Alto, karena aku juga merasa seperti itu sebenarnya. Jadi kayak kalau mau jujur ya, sebenarnya meskipun mungkin teman-teman sering banget ngelihat kayak aku tuh public speaker gitu, kayak sering banget ngisi kegiatan-kegiatan. Tapi tahu nggak sih, setiap aku mau ngisi itu pasti aku cemas. Nah, cemasnya itu respon tubuhnya tuh udah aku kenali, yaitu selalu pengen buang air kecil. Meskipun itu ada yang dibuang atau nggak ada yang dibuang. Jadi kayak sebiasa apapun itu dilakukan gitu. Kadang ya tetap aja cemas itu ada kayak gitu. Jadi kecemasan itu adalah sesuatu yang wajar gitu ya, sesuatu yang manusiawi. Malah coba kalau misalnya kita nggak cemas gitu, kita ini ada kemungkinan dimarahin dosen, kita nggak cemas misalnya gitu ya. Ini ada kemungkinan lewat dari deadline, kita nggak cemas. Itu kan malah tidak adaptif sebenarnya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kecemasan itu bukan tanda kalau kita itu lemah atau kita itu kurang kuat gitu. Tetapi itu malah adalah undangan paling jujur gitu ya dari diri kita untuk mengenal diri kita lebih dalam lagi. Kenapa ya kok aku udah berkali-kali melakukan ini tapi kok masih aja cemas gitu. Nah, tapi kalau kita sudah mengenali, oh cemasku itu kayak gini, responnya tuh seperti ini. Nah, aku tuh kayak gitu tadi, misalnya ketika mau mengisi agenda harus buang air dulu, ketika aku udah buang air gitu ya, kalau masih cemas dan masih pengen lagi, aku tahu bahwa ini cuma cemas doang. Jadi ketika itu udah aku coba ke toilet gitu ya, terus habis itu aku tetap aja di tempatku dan lanjut mengisi agenda, rasa itu hilang gitu dengan sendirinya, karena itu hanya cemas sebelum melakukan sesuatu. Ketika melakukan sesuatu udah selesai, rasa itu udah nggak ada lagi kayak gitu. Jadi aku udah mengerti, oh ya udah tubuhku cemas, dia lagi kasih reminder aja. Tapi aku nggak perlu untuk selalu menakuti rasa yang itu akan muncul lagi di situasi yang serupa kayak gitu. Jadi mungkin buat audiens yang udah dari tadi masih stay gitu ya, aku pengen berpesan kalau misalnya teman-teman juga merasa hal-hal yang tadi ya membuat cemas yang sampai membuat mungkin respon kita tidak adaptif gitu, mulai hari ini ketika cemas itu datang tadi kata Mas Atu,
tidak usah dilawan, tapi coba kita dengarkan tubuh kita, dengarkan diri kita, cari sebenarnya apa yang masih kita butuh penuhi untuk semakin siap menghadapi situasi yang kita cemaskan itu. Gitu. Wah, ini emang luar biasa live IG malam hari ini ya. Saya jadi keinget sesuatu ini. Power adalah sesuatu adalah apa ya? Kita power adalah kita tidak membiarkan eksternal event atau kejadian-kejadian eksternal mempengaruhi kita. Kedamaian adalah kita tidak membiarkan konflik-konflik internal mempengaruhi kita. Jadi kalau dirasa bahwa ada kecemasan itu merupakan konflik-konflik dalam diri yang tidak mempengaruhi, nah disitulah way-nya gitu ya. Kita punya power untuk mengontrol diri kita sendiri, mengontrol apa yang terjadi pada pikiran kita, pada emosi kita, pada perilaku kita untuk membawa ke ketenangan gitu ya. Wah ini terima kasih banget Mas Alto, Mbak Naj atas sesi live IG yang luar biasa malam hari ini. Semoga para pendengar, para audiens di sini membawa sesuatu setelah nonton live IG ini dan bisa berpengaruh gitu ya, membawa pengaruh baik bagi kehidupannya masing-masing gitu ya. Wah, apalagi nih Mbak Naj? Oh ini Mas Alto. Sekarang praktek di mana nih Mas Alto? Kalau teman-teman mau mencari Mas Alto nih. Iya, kayaknya banyak nih abis live ini yang mau booking nih. Waduh, langsung aja nih, langsung kasih tahu Mas Alto. Oke, kalau praktek rutinnya tuh di Astrid ya, di Astrid yang Surabaya Timur gitu ya, di daerah Tenggilis. Itu memang praktek rutinnya, tapi juga di hari-hari yang memungkinkan itu juga by appointment melalui perjanjian kayak juga melayani klien gitu ya bahasanya ya, itu di almater kita, di unit terapan almater kita, di unit pelayanan psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Oke, baik. Langsung aja teman-teman kalau mau booking jadwal ya, tadi sudah di-spill apa aja nama-nama tempatnya nih. Nah, kalau Mbak Naj nih, gimana nih Mbak Naj? Kalau mau booking jadwal? Oke. Ya, tentunya di Serasa Jiwa ya. Jadi jangan lupa follow Serasa Jiwa dan DM aja kalau teman-teman butuh bantuan untuk mengurai kecemasannya. Cuma aku nih boleh nggak sih nambahin? Ini kayak masih seru deh. Boleh nggak? 2 menit ya. Oke, ada layanan online nggak Mas Alto? Mas Alto ditanya tuh, ada layanan online nggak Mas? Layanan online sebenarnya di 2 tempat itu juga menyediakan sih. Di Astrid juga ada layanan online. Oke, jadi kalau di 2 tempat itu nyari Mas Alto online juga bisa ya? Iya. Oke, bisa request gitu kan? Bisa request kayak maunya sama Mas Alto gitu bisa ya? Bisa. Oke. Mas Anung, aku mau nambahin ini POV untuk mungkin audiens di sini yang ada yang cowok gitu. Karena ini kan ada Mas Anung sama Mas Alto sebagai psikolog berjenis kelamin laki-laki kayak gitu. Karena itu banyak banget kayak orang-orang yang menganggap sisi-sisi emosional, memahami diri, lebih dalam untuk memahami hal yang tidak terlihat ini tuh banyaknya di cewek-cewek kayak gitu. Mungkin aku pengen nanya gitu ke Mas Alto atau ke Mas Anung juga, sebenarnya apakah itu benar, apakah itu valid, apakah memang berbeda gitu antara laki-laki dan perempuan dalam hal-hal seperti ini, sehingga akhirnya mungkin laki-laki itu ya jarang gitu yang akhirnya mencari bantuan ke psikolog atau kayak gimana gitu. Di luar topik ya ini. Siapa dulu nih? Ya. Mas Alto. Oke. Nah, ini ada berdasarkan pengamatanku terhadap klien yang selama ini meminta gitu ya, bertemu dengan aku dan juga pengalaman pribadi gitu. Jadi aku perlu membedakan 2 hal ini gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman pribadi
saya sendiri gitu. Saya memang melihat diri saya itu sebagai orang yang sensitif gitu ya. Dalam pengertian memang kayak lebih peka merasakan emosi ya, lebih peka merasakan emosi. Nah, karena emosi itu mungkin kayak mirip-mirip kayak bahasa gitu ya. Ada reseptifnya tapi juga ada ekspresifnya kayak gitu. Itu kayak dua bagian yang terpisah. Nah, di saya gitu sebagai sensitive person gitu ya, itu memang reseptif gitu. Reseptifnya itu kuat banget. Ngerasain emosinya, nyerap emosi dari lingkungan sekitar, itu kuat. Dan itu emang kerasa konsisten ya, dari kecil memang seperti itu. Gitu. Nah, tapi memang di part ekspresinya ini yang menurutku kayak banyak menjadi tantangan dari cowok gitu ya. Banyak tantangan buat cowok gitu. Nah, setahu aku pernah baca kayak di satu buku gitu ya, satu buku memang tentang kesehatan mental laki-laki gitu. Seingat saya, ternyata gitu ya, pada usia-usia di bawah 2 tahun, itu ternyata reseptif dan ekspresifnya bayi gitu ya, atau anak sebelum umur 2 tahun itu sebenarnya nggak jauh beda antara cowok dengan cewek. Gitu. Mulai ada perbedaan itu ketika usia 2 tahun ke atas kayak gitu. Nah, akhirnya dugaannya adalah faktor budaya itu kayak punya pengaruh yang cukup besar gitu loh, dalam mempengaruhi reseptif dan ekspresifnya laki-laki tentang emosi kayak gitu. Jadi itu yang saya tahu itu seperti itu. Itu dari perspektif kayak pengalaman pribadi saya, dan akhirnya dari sebagian besar ya klien-klien laki-laki yang pernah saya jumpai itu memang akhirnya lebih banyak yang kurang artikulat gitu ya. Artikulat itu kurang mampu gitu ya menjelaskan, mendeskripsikan pengalaman emosionalnya atau melabeli pengalaman emosionalnya ini dengan kata-kata yang mungkin lebih mudah dilakukan oleh perempuan kayak gitu. Mungkin kayak lebih mudah biasanya ditemukan itu pada perempuan. Itu memang kalau pengetahuan saya itu memang nyata, memang seperti itu. Kayak gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya cukup membantu mungkin ya kalau misalnya ada preferensi mencari psikolog berdasarkan gender kayak gitu ya, karena kan bisa jadi karena ada perbedaan tadi, sebenarnya kepekaan secara emosi itu kemudian juga ada ya budaya juga mempengaruhi, sehingga bisa jadi gitu ya sebenarnya psikolog-psikolog laki-laki itu mungkin akan membantu juga para ayah gitu ya atau laki-laki yang dia juga butuh mengekspresikan diri, yang itu adalah jalan untuk mengurai sebenarnya apa yang ada di dalam dirinya. Karena kayak di budaya kita itu kayak laki-laki tidak bercerita itu ya. Padahal aku kasihan banget sih sebenarnya dengan laki-laki yang tidak bercerita lalu tidak menemukan solusi dari masalahnya kayak gitu. Ini malah ada pertanyaan nih dari Kak Divi, tapi mungkin dari Mas Anung ada POV tambahan. Setuju. Apa memang itu yang terjadi juga ya? Ini berdasarkan yang saya tahu ya, bahwa laki-laki itu di beragam budaya di seluruh dunia itu tuh dianggap lebih kuat gitu ya dalam tanda kutip. Sehingga ketika mengekspresikan sisi-sisi yang lebih emosional gitu ya, itu akan dianggap lemah. Dan stigma itu masih berlangsung mungkinnya sampai sekarang. Dan akibat dari stigma ini adalah banyak laki-laki yang sebenarnya merasakan nggak tahu apa sebenarnya yang dirasakan sama dirinya, punya permasalahan dalam dirinya, tapi nggak ketolong. Karena apa? Karena ngerasa bahwa kalau aku mengekspresikan sisi-sisi emosional ini, malah nanti akan dianggap lemah. Nah, disitulah yang beda gitu ya. Contoh lain gini lah, kalau perempuan gitu ya, bergandengan tangan gitu ya, itu tuh dianggap sesuatu yang normal. Tapi kalau misalkan laki-laki bergandengan tangan, itu tuh dianggap sesuatu yang menyimpang gitu ya. Dalam arti maksudnya seumuran gitu ya. Jadi dari sini aja sisi budaya ada menekankan tentang bagaimana suatu gender itu harus berperilaku gitu kan. Nah, tapi sebenarnya yang jadi persoalan kalau memang ada perasaan-perasaan yang tidak emosi negatif yang dirasakan tapi tidak tahu sebenarnya ini tuh
apa gitu ya, melabeling emosinya itu masih sulit gitu ya, sehingga nanti malah mengganggu fungsi sehari-harinya gitu ya. Nah, mungkin itu yang sebenarnya perlu dilakukan adalah mencari pertolongan profesional gitu ya. Dan itu bukan suatu kesalahan juga. Toh kalau misalkan mobil kita mogok, motor kita mogok gitu ya, kendaraan kita mogok, kita mencari bengkel itu kan langkah cerdas kan. Nah, sama juga kalau diri kita ini yang merupakan kendaraan kita sehari-hari mogok gitu ya, dalam tanda kutip punya permasalahan, mencari pertolongan profesional pun bukan suatu langkah yang bodoh, tapi merupakan suatu langkah yang cerdas gitu. Jadi menurut saya ya laki-laki juga dalam yang saya amati juga sepengetahuan saya ada yang beranggapan seperti itu gitu. Jadi mari kita, kalau saya mau ngajak stigmanya, mari kita patahkan lah gitu ya, biar masih ada jiwa-jiwa yang tetap masih bisa kita tolong gitu. Oke, mungkin itu aku sedikit intermezzo aja ya. Soalnya kemarin kan yang kabar mahasiswa yang disinyalir bunuh diri kan di Bali ya, kalau nggak salah universitas di Bali itu kan jenis kelaminnya laki-laki gitu. Jadi ditakutkan gitu ya, karena tadi ada bias dari budaya kita juga, stigma. Nah, ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang cowok. Ini ada psikolog-psikolog cowok nih, Mas Alto sama Mas Anung. Mungkin aku kembalikan lagi ke Mas Anung sebagai hostnya. Oke, terima kasih Mbak Nats, tambahannya Mas Alto juga. Nah, ini untuk pertanyaan Kak Diviana nih, ini akan kita jawab nanti di event akhir tahun yang akan berupa Zoom gitu ya. Jadi kita tunggu saja nih Kak Diviana, atau nanti di akhir tahun akan ada event ini yang muncul banyak-banyak psikolog gitu ya, yang berpengalaman untuk bisa mengungkapkan gimana sih tips and trick melatih Kak gitu ya. Nah, mungkin nanti ada Mas Alto juga nih, ada Mbak Nats juga nih yang jadi pembicaranya nih. Sueman, nah itu makanya tetap stay tune ya, tetap stay tune dengan Serasa Jiwa, di follow Serasa Jiwanya, dan share kabar ini ke seluruh penjuru semesta gitu ya. Oke. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, sudah hampir 1 jam 20 menitan kita melaksanakan live ini, dan banyak banget gitu ya. Aku izin menyimpulkan bahwa kalau kita kembali saat cemas datang, yang perlu kita lakukan adalah membuka ruang gitu ya, mengakui bahwa ya itu ada. Tapi kita tidak berhenti dia mengakui itu ada saja, tapi kita mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Dengan cara apa? Satu, mengakui. Yang kedua adalah menyalurkan di dalam lingkungan yang aman. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, emosi atau tadi gitu ya, kecemasan bukan tanda kelemahan kalau tadi kata Kanas bilang, tapi undangan untuk lebih memahami diri sendiri agar kita lebih kuat dan punya harapan. Oke. Ya, itu dia ya hari inilah kita. Terima kasih Mas Alto atas waktunya. Terima kasih Mas Alto. Terima kasih. Mbak Nats, terima kasih juga waktunya. Terima kasih Mas Alto sudah bersedia untuk live bersama Serasa Jiwa. Iya, sudah selesai Kak Divi. Nanti kita di akhir tahun ya akan ada event besar-besaran ya. Jadi tunggu aja live-nya dari Serasa Jiwa gitu ya, di Zoom meeting kita nanti ya, pakai Zoom. Oke. Kalau gitu saya izin mengakhiri. Selamat malam rekan-rekan semua. Semoga selalu sehat baik fisik maupun psikologisnya. Dadah. Oke, terima kasih. Izin mengakhiri ya. Selamat berakhir pekan. Happy weekend.